Gitu. Karena sampai sekarang orang Kristen itu tidak pernah bisa menunjukkan di mana Injil yang asli itu. Atau tanya aja, Injil yang asli itu bahasanya apa? Katanya nanti kita ngomong pakai bahasa apa? Kita harus tahu ya. Pakai bahasa apa? Karena Injilnya itu mungkin bahasanya sama dengan bahasa kita. Dan itu saya pernah di dalam kitab suci yang lain, seperti tema lain dari Islam. Satu-satunya agama yang menunjukkan bahasa aslinya itu cuma Islam saja. Dia sebutkan bahwa Quran ini diturunkan dengan bilawat yang Arabi mungkin. So mana kita tidak ada menyebutkan bahwa ini itu diturunkan dalam bahasa apa. Makanya kalau ingin tahu Quran yang asli kan apa? Kayak bahasa Arab. Karena dia bisa dimaksudkan bahasa Allah. Kalau ada bahasa Muslim, itu ini dia disebut bahasa Quran dari bahasa Arab. Ada bahasa Arab yang disebut Al-Quran dan tilawah ini itu kan yang terkenalnya, tetapi yang asli di dalam bahasa Arab ya. Ini kan istimewa lain seperti Injil, Taurat juga ada Taurat, kok bilang ada bahasa lain. Cari bahasa aslinya apa itu yang sesuai dengan nabinya gitu itu susah diselesaikan. Katanya bahasa Injil itu Ibrani. Ibrani itu kan bahasa baru, bukan bahasa zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu kan sekitar menurut penelitian sejarah itu sekitar 10 tahun sebelum Masehi gitu ya. Sekitar 10 tahun sebelum Masehi, sebelum zamannya Aristoteles, Plato dan yang begitu-begitu. Jadi itu kalau 10 tahun sebelum Masehi di daerah Palestina itu, daerah Kanaan tempatnya Nabi Isa dilahirkan di Nazaret, Yerusalem, itu tidak ada, belum ada bahasa Ibrani. Bahkan itu bahasa Aramai kuno, bahasa sudah ada yang kenal, tapi bahasa itu. Jadi kalau bahasa yang sudah mati, siapa yang akan tahu bahasa asli yang dituliskan oleh kata-kata Nabi Isa itu? Dan dengan awal itu. Nah, itu kan itu sampai kemudian melakukan. Makanya dalam Quran itu kan disebutkan kalimat wali. Orang-orang ahli kitab itu mereka banyak melakukan ahli terhadap kitab suci mereka. Makanya ketika Rasul ditanya bagaimana sikap kita terhadap Injil, terhadap kitab-kitab orang Yahudi dan orang Nasrani, Rasul kan menyebut bahwa seperti itu adalah sudah ibu, jangan kau benarkan, jangan kau dustakan. Kalau meragukan itu, apakah betul dengan tidak atau tidak? Artinya bahwa ada kadar-kadar yang lain itu dilakukan kasih betul-betul dari Allah salah dia banyak sekali dicampur adukan dengan apa yang menjadi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Makanya kan itu sebenarnya intinya ajaran bukan di dalam ini, dalam porsi. Jadi semua ajaran kita itu termasuk ada Natal, ada perayaan Paskah itu perayaan Paskah ya. Paskah, Natal, apa itu Paskah. Jadi ada ajaran-ajaran seperti itu bukan ada di dalam Alkitab, tetapi diputuskan melalui konsil. Konsil itu musyawarah sama ijma gitu. Para pela dari seluruh dia berkaya, jadi dia berkaya harus putih apa nanti. Kalau karena kita paling nanti tapi Tuhannya gitu. Jadi musuh ini di dalam tradisi Katolik itu mereka adalah para nabi. Kan nabi itu boleh mengeluarkan syariat. Jadi syariat itu berasal dari situ. Nah itu biasanya ada bukti yang lain yang bisa membuktikan bahwa kalau kita menggunakan bukan Islam itu susah mempercayai informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada lain lagi. Kayak saya bawakan ada nabi-nabi yang lain gitu ya. Jadi dia mengajarkan agama yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bahwa orang yang membawa itu nabi. Yang kedua, kalau memang yang membawa itu nabi, tunjukkan bahwa yang diajarkan kalian itu betul-betul dari orang. Contoh misalnya kalau sekarang ada daerah ada Buddha, kan dia berasal dari ajarannya Buddha Gautama. Tak pertanyakan Buddha Gautama, Buddha Gautama itu nabi. Apa buktinya? Apa yang membuatkan bahwa Buddha Gautama itu nabi? Kalau orang punya boleh bahwa Buddha Gautama itu nabi, nah Buddha dengan ajaran Buddha itu salah. Dia belum melakukan itu, atau sudah terjadi penyimpangan. Contoh yang Hindu di Indonesia kan ada orang Hindu Bali. Hindu Bali itu beda kalau di tingkat sejarah Buddha ada, jadi di India gitu. Banyak sekali beda antara Hindu yang ada di Bali dengan Hindu India. Makanya Hindu Bali itu tidak pernah Hindu dia bagian dari agama Hindu dari India. Disebut Hindu Bali namanya Hindu Dharma. Dia punya kakek
pakai ajaran sendiri, punya cara percayaan sendiri. Ya. Kalau di dalam ajaran Hindu yang asli kan itu ada 3 Tuhan, itu ada Tuhan yang utama ya, atau dewa. Ada Brahma, ada Siwa, kemudian ada Wisnu. Nah itu dibandingkan hanya kira-kira yang itu. Jadi dia punya sistem ketuhanan sendiri. Yang lebih banyak itu ada yang pakai asli atau Wisnu dan Wisnu Hindu. Kemudian kalau kita pun betul di bawah kita, nabi saya tidak tahu ya, tidak ada nabi. Tetapi pertanyaannya, nah benar kan di bawah orang itu selesai. Apakah yang diajarkan nabi kita bukan? Gitu kan ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Nah disitulah kita memiliki jawaban, memiliki argumentasi bahwa satu-satunya diri yang benar, satu-satunya cara penyerahan diri yang benar, Islam yang benar itu hanya Islam saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja. Kita akan bertanya kalau saya ada waktu dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan saya, Ibu lumayan penjelasan tentang Islam jika ditinjau dari awal terhadap kita harus kita saksikan bagaimana persinggungan yang payung mereka yang mungkin sudah disampaikan oleh narasumber. Ada 2 cara yang tadi disarankan oleh narasumber. Yang pertama, kita kembali ke Tulos, ya, kita kembali ke Tulos. Kalau kita melihat upaya Al-Quran Yuridu dari seluruh Allah ini jadi itu sudah terjadi sejak belasan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu kalau kita melihat di agama tauhid ini. Jadi kita kembali ke Tulos. Kalau itu upaya liberalisasi, sekularisasi dualisme ini katakanlah abad ke-19, abad ke-20. Sedangkan Islam sudah demikian panjang perjalanannya sampai sudah sampai dalam arti Islam yang disempurnakan oleh Muhammad itu sudah 14 abad. Tapi ini upaya pluralisme ini baru-baru ini dalam artian secara canggih tadi melalui pendekatan ilmiah seperti itu dilakukan. Dan yang kedua yang tadi juga disarankan oleh narasumber, ada hal yang benar itu kita kembalikan ke faith, kepada keimanan. Itu untuk menangkis upaya-upaya dari mereka itu dengan keimanan. Karena mereka berusaha sudah disampaikan kedekatan bahasa, gitu ya. Mungkin kepada para pemuda ini yang bersinggungan langsung dengan dunia kampus akademisi itu dinamika seperti ini akan sering ditemukan di kampus-kampus, terutama pada dosen-dosen yang memang punya latar belakang background pendidikan katakanlah luar, terutama dari barat, biasanya akan ada sifat-sifat seperti itu. Mereka mencoba menafikan, mereka mencoba meragukan, dan ujung-ujungnya kadang-kadang kita dibawa berdiskusi tanpa ada solusi kadang-kadang. Jadi kita diajak di kelas atau di kampus itu berdiskusi pada lebar kanan kiri, pikir terus, tapi ujung-ujungnya solution, tidak ada solusi. Apa solusinya? Jadi sebenarnya satu upaya mereka untuk katakanlah tadi awal itu untuk meragukan, mendasarkan. Dan mungkin tadi sudah disampaikan juga solusinya pertama kembali kepada Tuhan. Yang kedua ada faith, ada keimanan. Itu mungkin basisnya yang akan bisa menangkis upaya-upaya pluralisme beragama dan upaya-upaya yang tadi. Baik, terima kasih Allah. Saya yakin ada hal-hal yang akan dikonfirmasikan atau ditanyakan. Kita buka untuk segmen pertama. 3 pertanyaan. Oke, 1, 2, 3. Baik, langsung saja Ustaz. Halo. Nama saya Eka, Bulan dari Batuk. Selatan kira-kira dari itu. Kalau tadi kita perhatikan penjelasan sosial, memang kita jadi kaget dan juga kagum dalam petik ya. Bagaimana usaha-usaha para pemikir yang memiliki gelar-gelar yang cukup luar biasa mencoba untuk mengatakan syariat Islam. Tapi sebetulnya saya ingin mengajak kepada hadirin, kalau mau sedikit saja kita kritis. Satu saja pertanyaan kita, sudahkah mereka membuktikan pluralisme yang mereka jalankan atau tidak?
gabungan ataupun kegalauan kita harus mau mereka. Karena pada kenyataannya kalau kita mau bertanya tentang ada sedikit kritis, mereka ini pluralisme, tapi sudah mereka jalankan. Karena pada kenyataannya kalau kita mau sedikit ada jujur, mereka kan sebenarnya tidak komitmen dengan pluralisme yang mereka gemar-gemar. Karena kalau dia betul soal pluralisme dan sejati, kalau dia Islam yang apa gitu, gunakan pengumuman umum dan jangan banyak memprinsipkan. Karena itu kan prinsip pluralisme itu menganggap semua orang benar, ada yang salah. Jadi ketika mereka mengumumkan dia mau berhasil, dia sudah melanggar pluralisme yang mereka ajarkan. Dan yang paling benar, kenapa mereka mau menghilangkan mahasiswa? Semua mereka tidak ada. Karena mahasiswa punya argumen, pengawasan. Tidak boleh mengatakan dia. Tapi mereka tetap menjadi komisi kita. Ini adalah mulai. Jadi, yang kedua, di satu sisi mereka menjadi komisi kita. Di sisi lain, dia kan punya dua profesor, kita kan manusia. Itu kan sudah melanggar pluralisme dan mereka keluar-keluarkan. Jadi kalau saya perhatikan sebenarnya, kalau dilaporkannya itu, pluralisme itu akan terkikis dengan sendirinya. Karena dengan yang mereka lakukan saja itu sudah melanggar etika pluralisme. Jadi pluralisme mau berapa? Cici mulai. Sebab dia bilang cici. Dia sangat cici begitu. Ya, itu pluralisme. Jadi ketika mereka kemudian sama mereka, oh jangan itu ada di lembaga orang sendiri, mana itu saya ulang. Jangan merasa di orang, karena saya berdoa itu. Jadi saya pikir kehamuan saya tentang itu jadi hancur karena ternyata mereka tidak konsisten dengan pluralisme. Yang kedua, ini bukan baru. Kalau kita baca sejarah kan, surat Al-Qur'an itu kan turun dan mereka pluralisme sebetulnya. Alasannya kan kalau tadi kan, kita sudah saja pengobaknya kita ramai, kita ini satu akal saja. Dengan caranya bagaimana? Tahun kami akan ikut di mana saudara 1 tahun Anda ikut dengan kami. Ini kan pluralisme kan? Ini bukan apa-apa sebetulnya. Dan ternyata jawabannya begitu saja. Jadi ternyata menanggulangi itu bukan sekedar kita marah-marah, tapi yang paling tepat adalah tadi kembali kepada Quran dan kembali berbagi pemahaman kita kepada Islam yang kita pegang. Dan saya ada laku di buku koreksi. Artinya apa? Bagi kamu atau yang paling benar? Bagi saya atau yang paling lain mati-mati. Kesalahan kita itu nggak dilakukan itu. Jadi mati-mati. Padahal kita itu bukan mati-mati. Kalau kita baca ayat dari awal, itu tidak menjelaskan mati-mati kan? Tapi menjelaskan bagaimana permulaan keyakinan bahwa kami akan tetap menyatakan kami yang benar. Seperti Islam akan tetap mengatakan kami yang benar. Maka itu awalnya kan seperti dikatakan bahwa dulu mata dulu, walau aku namaku, walau anak aku itu mereka mengatakan bahwa keyakinan tidak akan bisa dipluralismekan. Keyakinan tidak bisa disampaikan. Makanya tentunya satu minum rumah yaki. Dan air agama itu benar. Semuanya itu kan maka susah sebenarnya. Karena dengan yakin kalau minum masing-masing itu tidak salah melakukan. Karena kalau masing-masing itu salah. Tapi sebenarnya saya mungkin dikatakan salah. Oh gitu, kita justru dalam itu, kita dalam berbeda apa? Kita tetap Islam kualitas. Kita berapa kali? Islamnya karena mereka pun ada begitu. Dan itu terkait pertanyaannya sudah dijawab. Sudah saya itu sangat cerdas. Tahu kemana pertanyaan saya. Saya pikir terima kasih. Terima kasih. Kalau saya boleh sadar, ada dua pertanyaan saya saja. Yang pertama, mengapa justru orang yang
ada Pak. Saya tidak. Insya Allah. Yang disampaikan oleh Pak Ulama, mereka beberapa pluralis. Yang pertama itu, yang kedua agak sedikit melenceng dari bahasan. Saya tahu dia termasuk yang usaha kreatif yang paling getol menggantar berita tentang hijrahnya Hasan Mubashir karena disebut dengan hal berbeda dengan NU. Yang pertama, kemudian juga tentang pernyataan bahwa Hasan termasuk meridoi tentang negara boneka Pasundan. Nah, kami mulai dari ini menurut penjelasan tentang tulisan dari Ahmad Mahfud dan negara ini di buku sejarah. Bagaimana penjelasan semua sekalian kita ada waktu di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam masalah Al-Imran ayat 62 kan jelas. Jadi antara semua agama itu intinya kan kalimat sawaan gitu kan. Harus satu kalimat itu saja kan perdebatannya. Semua agama itu intinya kan kata Nabi kalimat satu aja itu. Kalau kita berdebat dengan yang berbeda, ini kan itu intinya kalimat yang sama. Itu sudah diberitahu ya Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nasi mansuh gitu kan. Karena metodologi nasi mansuh ini nanti tidak secara dilakukan oleh para ulama gitu. Orang Yahudi itu menentang dengan adanya nasi mansuh. Nasrani juga kan menentang dengan adanya nasi mansuh. Sehingga ya Taurat atau Injil itu tetap akan berlaku sampai kapanpun karena mereka mengingkari dengan nasi mansuh. Nah nanti sampai kepada metodologi dalam ini kan masih diperdebatkan tentang al-jam'u berkebenaran itu kan masih diperdebatkan. Jadi apakah nanti nasi mansuh ini kan bisa dijadikan alat oleh orang pluralis itu? Oh itu adalah masih dalam tataran istilah. Itu bukan sesuatu yang penting, tapi sesuatu yang mendomir. Itu bagaimana itu menyikapi dengan nasi mansuh. Itu kemudian yang terakhir adalah konsep dasar yang dipopulerkan oleh para ulama dulu itu kan sebenarnya sudah menjelaskan bahwa Islam itu adalah salah satunya agama. Jadi tidak ada lagi agama selain daripada Islam. Cuma persoalannya adalah ada dasar-dasar baru yang tadi dijelaskan oleh mereka. Itu tentang ini namanya pluralisme, ini sekularisme. Itu saja. Terima kasih. Mustafa. Ya baik, pertanyaan pertama tadi itu sebenarnya pernyataan di orang pluralis juga ini sebenarnya tidak konsisten dengan pluralisme dan liberalisme. Jadi kalau liberalisme itu mestinya kalau jika Eden itu dibela, FPI harus dibela juga. Gitu. Jadi kalau si Ahmadiyah itu dibela, itu mestinya FPI harus dibela juga. Tapi ini kan kebalikan ya. Ya kan salah-salah loh punya pendapat karena kan juga ada yang pendapat. Nah ini yang sebetulnya secara logika mustahil terjadi. Sebab paham ketika dia menegasikan apa yang ada di dalam percayaan lain atau dalam paham lain, itu pasti ada paham baru. Contoh misalnya kan ini paham ini orang Kristen kan tidak mau terima. Jadi jangan dikira orang Islam saja yang tidak mau terima, orang Kristen juga kan. Karena Kristen itu seorang filosof Katolik zaman sekarang ini di Indonesia nulis banyak sekali tentang filsafat. Saya suka tulisannya karena mudah dilihat tentang banyak filsafat dengan Tuhan, apa dia tulis macam-macam gitu. Tapi ketika ditanya kalau begitu bagaimana dengan pluralisme? Ya bilang ini pluralisme itu satu paham yang mustahil bisa diterima oleh agama-agama. Gitu, mustahil bisa diterima karena setiap agama dia punya klaim. Dasar agama itu kan klaim, mengklaim kebenaran. Kalau agama yang mengklaim kebenaran itu tidak ya, nggak jadi agama, itu jadi apa yang di partai nggak ada agama yang tidak itu klaim. Jadi ini sudah melanggar logika beragama itu sendiri. Kalau tidak si dia yang mengatakan pluralisme, ya pasti ada klaimnya. Klaimnya apa? Misalnya dia klaimnya itu bahwa semua agama benar, itu kan klaim. Mestinya kalau dia menihilkan atau menghentikan semua kebenaran
sebenarnya begitu adilnya. Tapi kan pandangannya menjadi berbeda. Tadi batu dianggap salah, dianggap relatif, sebenarnya ahli beberapa sudah relatif. Makanya yang berseberangan paham pasti dimusuhi. Makanya kan dia bikin dulu bentrok dengan FPI itu, AKKBD itu kan, bentrok gara-gara FPI keras dan sebagainya. Terus kemarin juga di bulan Januari atau kemarin itu aktivis itu dia demo bubarkan FPI. Balas demo FPI kapan di Indonesia, bukan demonya Indonesia tanpa FPI. Nah FPI kapan 30 Maret itu demo karena di demo BBM Indonesia tanpa deal kan gitu. Itu jadi perang diri saja. Karena pada akhirnya ketika sudah sampai pada yang namanya percayaan itu pasti turun sudah. Kalau ada percayaan semacam itu, pluralisme ya pasti dia akan sendiri. Nah makanya nanti pluralisme ini dianggap sebagai agama masa depan. Jadi yang bersuara agama masa depan berarti agamanya berarti itu menjadi satu kepercayaan baru dan dianggap sebagai kepercayaan yang lebih cocok, lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berarti kan kalau dia agama kayak gitu, dia agama agama, makanya dia terus dengan itu. Pasti jadi agama baru. Tapi nanti kalau di Amerika itu kan berkembang menjadi apa yang disebut dengan gerakan New Age Movement, gerakan zaman baru. Nah, untuk New Age itu ada karakter tadi, jadi nggak berulang menganggap bahwa agama-agama ini salah, semuanya benar. Kita bisa mengambil hal-hal yang esensial dari setiap agama. Kita bisa melakukan passing over. Passing over itu teorinya di komunitas ada punya passing over. Nah di passing over ini adalah satu teori yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menjelaskan kebenaran agama lain, coba deh kita mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh orang lain. Jadi saling belajar. Gitu. Kayak bakal kan apa yang agama benar. Nah tentunya kan itu menjadi campur aduk ini kan, campur aduk praktek-praktek agama ini maka lebih ekstrim dibanding dengan pluralisme tadi yang hanya ya masing-masing agama silakan dengan agama sendiri. Tapi ini sudah mulai gerakan ini dengan diri passing over tadi itu. Makanya di gerakan ini semua agama ada di situ, ada Kristen, Islam, Yahudi, juga. Mereka itu ke Indonesia, dipakaikan oleh Krishna, dan Krishna itu kan ya salah satu orang yang sangat gabung dengan dengan aliran di Amerika itu. Nah gerakan di Amerika ini oleh aliran Krishna itu diprakaikan di aliran asal. Ada namanya aliran Krishna. Dia terpukul dengan Krishna seperti Islam, Kristen, Hindu, segala ada di sini kan gitu. Apapun diprakaikan oleh dia. Tapi lebih jalur itu menjadi dia kan pakai kata saya ini diberikan itu. Itu efeknya begitu kan gitu. Efek dari paham pluralisme ini kalau dibiarkan secara liberal begitu kan itu tanpa ada batas-batas efeknya sampai itu nanti akan menjadi aliran spiritual misalnya di Amerika atau gerakan yang Krishna. Coba lihat di blog di situsnya Asram itu nanti akan ada testimoni dari Gus Abraham lahir, terus saya tidak tahu apakah dulu waktu meninggal itu masih ada, waktu baru meninggal masih ada testimoninya bahwa dia memuji bahwa apa yang dilakukan dengan Krishna dalam satu terobosan gitu. Yang baik di dalam kebutuhan beragama gitu. Terus nanti ada testimoni lagi dari Komodor Hidayah dari Asmari Andra ini cuma gitu. Nah yang protes itu protes kan benar ini gitu kan yang suka di sini terus tidak ada protes juga dari orang Hidayah dari ini. Nah kita jadi apa yang dilakukan kita ini itu keluar dari baru makanya dia akan jadi agama baru sampai disebut sebagai agama kemanusiaan universal. Nah ini agama yang harusnya dipegang oleh semua agama kan tentunya tidak wakil. Kita tidak wakil kampanye pluralisme deh karena dia praktek itu benar. Nah disitulah ada truth claim. Dia kan sudah mengklaim kebenaran di satu sisi truth claim itu dibenci sebenarnya ada perangan, tapi pada saat yang sama dia melakukan hal yang benar. Truth claim juga kan gitu menganggap bahwa itulah yang paling benar. Makanya solusinya betul juga tadi kan itu bahwa aku Islam aku di rumahnya di PSBB itu sudah itu sudah karakter manusia begitu kalau dia berada orang itu klaim orang tidak beragama dia punya kepercayaan keyakinan kalau dalam menjalankan sebuah keyakinan mau bisa dulu gitu itu kan modal orang yang hidup itu orang yakin evaluasi masuk kalau
dikasih lupa kan kita kira ya karena yakin gitu yakin langsung berapa pasti ada kira kalau masih tahu gitu yang saya pikir kan dulu kita kering nah itu masalahnya dari situ ya tapi memang modal dulu itu adalah keyakinan ketika dia sudah bersinggungan dengan masalah keyakinan terus dari itu sebenarnya sudah bisa dihindari makanya solusinya itu adalah modal yang tadi dengan segala sofistikasinya dengan segala argumentasi yang mewah dan menawan akhirnya kemudian sampai pluralisme itu sampai ada itu di perguruan tinggi mas gitu karena kan mahasiswa biasa mahasiswa tetap berpikirnya mengenai dengan berpikir masih hanya akan aneh dan sebagainya nah kayak manfaat kalau menurut analisis sosiologisnya dilatih kenapa pemahaman semacam ini pemikiran semacam itu banyaknya yang berubah di Islam katanya begini ya analisis sosiologis nggak benar tidak salah tapi nggak boleh nanya karena salah jadi analisisnya itu gini anak-anak yang datang ke sini mahasiswa yang datang ke perguruan tinggi agama Islam itu pada umumnya mereka adalah anak-anak dari pesantren itu pada di zaman Orde Baru maka sejak zaman Soekarno itu dianggap masyarakat pinggiran jadi aku zaman Soekarno dahulu aku di pesantren jadi Dirjen jadi nama dalam jiwa itu udah pesantren jadi pejabat zaman Soekarno saja itu pokoknya kalau sudah menyebut nama pesantren itu kampung lah gitu orang kampung nah terus dibedakan fasilitas untuk sekolah di kota perguruan tinggi udah tetap yang mewah dan zaman tahun lama dengan ayah kan berdirinya tahun 1957 jadi sebelumnya itu ada universitas negeri di Jepang, PD, UPI dan sebagainya tak mengalami kata itu orang mimpi yang sekolah di Indonesia kiwati orang ini kan zaman tahun lama itu sesuatu yang jauh kan ditanya oke ngomong itu kan di PB itu kan masih kampus PKP yang ada di Indonesia tahun berapa berdirinya itu kan tahun 2000-an 2001 itu diresmikannya jadi kita di kampus zaman Orde Baru mengarang masjid asing maka itu didirikan pun karena dia jauh dari kampus benar kalau jaraknya minimal 100 meter dari kampus jadi dirinya itu satu-satunya masjid kampus anu itu di komplek kampus mereka tahu kayak gitu jadi dia setiap ada masjid di kampus ada di negara Islam kan lalu ayat sholat di kampus itu di TP di Unpad ditanya nanti pada kawan itu pakai sholat tiga sholat orang kan gitu lalu ada yang pakai tiun tahun 70-an tahun 80-an awal itu kampus ditanya dari pahlawan itu intinya apa namanya psikologinya itu jadi yang namanya kuliah perguruan tinggi itu barang mewah untuk masyarakat pesantren nah ketika difasilitasi masyarakat pesantren ketika ada kuliah kemudian mendapatkan ilmu itu pada umumnya mereka ketika dipertemukan dengan mahasiswa yang lain itu ada inter apa bagaimana ngomong ke teori di anu kan di IAIN dan itu aku IAIN saya udah 3 kali ngaji tuh penunjukan maskapai yang pakai bahasa diajar tafsir dibaca Jalalain dibaca Al-Mawardi Al-Manar semuanya pokoknya rujukannya itu ya berbahasa dan karena dilatih ke Mesir ya ada di kurikulum ada dipakai kami di sini nah maka kemudian ada semacam ketidakpercayaan diri dalam banyak gaul yang batu ngomong masih kayak pola Al-Mawardi kan gitu atau pola edukasi terkait kan di batu makan menurut apa kan gitu menurut apa siapa kan gitu pokoknya karena ini macam diwali mahasiswa ya dan satu tahun perguruan tinggi agama Islam lalu musik kita tinggal bukan asalnya diberikan asal patrolimen lebih sering daripada hati dan begitu lebih ada daripada Tuhan maka seperti itu
pendekatan model orientalis itu tahun 2003 ini. Jadi digunakanlah koordinasi data ajar kan diarahkan makanya dia tuh mata bayi mau jadi ya, itu jadi susah tuh kan gitu. Karena kalau diajar dari bayi jadi susah itu dipertanyakan dari ajar gitu. Tapi nggak salah gitu. Nah, apa itu diganti kurikulum dan diganti dan digunakanlah pendekatan pendekatan seperti yang pendekatan Islam komprehensif namanya. Seperti yang diajarkan nanti di McGill, di Chicago University dan sebagainya, di fakultas kajian Islam, karena ada fakultas Islam gitu ya, kajian Islam. Nah, buku yang pertama diajarkan kepada mahasiswa sebagai para pada saat itu adalah bukunya Harun Nasution, judulnya Islam ditinjau dari berbagai macam aspeknya. Ya, gitu. Nanti pasti ya belajar di Malaysia itu sekaligus sekarang tidak banyak kali dipakai, tapi ada anak himpunan di dalam buku model itu. Nah, itu buku pertamanya itu Islam ditinjau dari berbagai macam aspeknya. Jadi sebenarnya secara moral itu juga ada. Tetapi ada kan kita mencari Islam itu jangan hanya aspek doktrinal saja, jadi aspek yang lainnya misalnya sejarah Islam harus dikaji, sosiologi Islam harus dikaji, antropologi Islam harus dikaji dan sebagainya. Jadi Islam itu juga dari berbagai macam cara pandang. Tapi kalau jadi persoalan jadi derajat kebenarannya bisa dua. Kesimpulan tinggal Islam dari sudut pandang psikologi dengan melihat Islam dari sudut pandang Al-Quran dan hadis misalnya sebagai doktrin di atas kebenaran itu sama yang menjadi persoalan itu adalah khususnya makan kebenarannya menjadi tidak berada pada